447, episode 84, 1864-3. Saya ingat saat itu ketika saya mengunjungi belokan ke 1863. Ketika saya pertama kali melihat belokan ke 1863 Yu Jung Hyuk, saya berpikir bahwa dia adalah Yu Jung Hyuk dari aslinya. Karakter utama yang saya habiskan bersama masa kecil saya, karakter yang menopang hidup saya. Tapi kemudian, dia bukan dia. Yu Jung Hyuk, yang membantuku bertahan, telah menyelesaikan kisahnya sejak lama. Dia telah mencapai akhir dari belokan ke 1863 dan menyaksikan akhir dunia, dan kemudian, menjelajahi jurang yang mengerikan dari garis dunia. Selama ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu. Saya tidak tahu berapa lama dia hidup seperti itu. Tapi, yang saya tahu pasti adalah yang satu itu, dia masih bertahan sampai sekarang. Dua, dia ingat semua itu, dan... Dan, dia memusuhi saya. Kalian semua tidak memiliki hak untuk menyaksikan tidak terbaca. Dia benar. Satu-satunya alasan mengapa saya berhasil melewati skenario adalah karena kehidupan plotter sebelum tambang. Statusnya semakin kuat. Dewa luar, yang mengamati situasi di sekitarnya semuanya berlutut secara bersamaan. Ohohohoho. Auranya menjamur seperti awan yang melilit, Heaven Sucking Sword. Itulah kekuatan yang dia peroleh setelah hidup melalui tahun 1863, dan juga, saat menjelajahi garis dunia sesudahnya. Fabel hebat, Pilgrim of the Lonely Apocalypse, telah mulai bercerita. Yu Jung Hyuk yang tak terhitung jumlahnya menatap lurus ke arahku dari dalam dirinya. Yu Jung Hyuk, dari tikungan ke-41 menatapmu. Yu Jung Hyuk, dari belokan ke-36 sedang menatapmu. Yu Jung Hyuk, dari giliran ke-666 melihatmu. Yu Jung Hyuk, dari belokan ke-999 melihatmu. Sejarah yang mereka susun bersama, semua dosa mereka ada di sana. Dosa begitu banyak sehingga bahkan, mata dosa, Jopil tidak bisa melihat akhir. Dia adalah eksistensi yang dianggap sebagai teror oleh ini. Makhluk yang melampaui batas, jahat, dan telah dinyatakan sebagai tidak bisa dipahami oleh dunia. Dia adalah Raja Dewa Luar. Namun, sifat sejatinya bukanlah kejahatan atau teror. Tidak, alasan mengapa dia harus dikucilkan oleh adalah karena karakternya terbukti terlalu tanpa kompromi. Aku akan menghancurkan. Dan masalahnya, tidak menyukai karakter seperti itu yang tidak memiliki fleksibilitas apapun. Karakter seseorang kadang-kadang harus bengkok, harus tahu kapan harus menyerah, dan juga, harus tahu kapan harus runtuh. Namun, Secretive Plotter, bukanlah karakter seperti itu. Itu sebabnya dia bisa sampai sejauh ini, dan bisa menjadi Secretive Plotter. Aku pasti akan membunuh orang yang memulai cerita ini dengan tangan ini. Itulah, kiamat, dunia ini, yang ia harapkan. Dan juga, akhir regresi, yang juga diharapkan oleh semua Yu Jung Hyoks. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihatmu. Dia benar di kanan. Dia pasti jauh lebih berkualitas daripada siapapun untuk menyaksikan kesimpulan dari semua cerita. Terutama, jika dibandingkan dengan seseorang seperti saya, yang prestasinya hanya membaca cara bertahan hidup. Berhenti dengan pikiranmu yang tidak perlu. Dan jangan pula dengan bodohnya bersimpati padanya, kata Yu Jung Hyuk. Apakah Anda berencana untuk menyerah pada beberapa bajingan acak setelah Anda sampai sejauh ini? Apakah fabel yang berhasil Anda kompilasi sejauh ini dibuat semata-mata dengan menyalin kehidupan bajingan itu? Petik 1. Saya tidak bisa menjawab. Jika kamu bersimpati dengan apa yang dia katakan, maka itu sama dengan menyangkal nyawa rekan-rekanmu yang bertempur bersama kamu. Yang pasti, saya memang mengandalkan cara bertahan hidup pada awalnya untuk melewati bahaya, tetapi hal-hal berbeda setelah itu. Peristiwa yang tidak terjadi selama novel asli terjadi, dan bahaya yang tidak ditemukan di dalamnya juga datang mengunjungi kami. Dan saya berhasil mengatasi bahaya itu dengan rekan-rekan saya. Ketika fabel kami terus tumbuh, begitu pula jarak saya dari cara bertahan hidup, dan sejak saat tertentu, saya berhenti berkonsultasi dengan yang asli. Itu juga alasan mengapa saya belum membaca versi revisi akhir. Dunia ini tidak sama dengan dari cara bertahan hidup yang dijalani oleh Secret Plotter. Yu Jung Hyuk terus berbicara. Dia mungkin benar, keputusannya mungkin juga benar. Namun, itu masih bukan alasan yang cukup baik bagi Anda untuk menyerah padanya. Petik 1. Fabel, Kamerat Hidup dan Mati, telah mulai bercerita. Karena, kita juga benar, kata Yu Jung Hyuk, orang yang juga mengalami tragedi dari perubahan regresi tahun 1863. Tanpa ragu, dia juga adalah Yu Jung Hyuk. Itu masih tidak benar-benar terasa nyata bagiku, tetapi jika aku benar-benar mengalami belokan ke 1864, maka... Yu Jung Hyuk, mencengkeram pedang iblis surgawi gelap mengalihkan pandangannya sejenak ke arah rekan kami di Sungai Tongtian. Armada Yi Jihye melanjutkan rentetan mereka, dan Chimera Dragon milik Xin Yu Seng memuntahkan serangan beratnya. Yi Hyun Seong dicengkeram erat oleh Jong Hui Won juga berjuang keras. Sementara itu, Yang Hayong berlari keras dengan Yi Gil Yong di punggungnya. Tidak ada yang mati, dan mereka berusaha yang terbaik.
Sehingga mereka bisa melihat akhir dari dunia yang bau ini. Kemungkinan besar, aku datang ke sini untuk menyaksikan pemandangan ini. Pedang iblis surgawi gelap dan pedang langit gemetar berselisih sekali lagi. Dua pedang yang tidak ingin mundur terus mengaum, bila mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dari pengguna mereka. The Secretive Plotter berteriak. Apakah kamu masih tidak mengerti? Biarpun kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Sungguh gigih. Jadi, apa yang Anda harapkan dari saya? Petik 2. Kurung siku buka titik. Apa? Apakah Anda ingin kami mengakui kehilangan kami? Jika tidak, apakah Anda ingin kami memahami hidup Anda? Petik 2. Memahami. Anda dapat menyimpan. Memang, kamu mungkin tidak membutuhkannya. Jawab Yu Jung Hyok dengan tidak tertarik. Dan karena dia juga Yu Jung Hyok, dia bisa mengucapkan kata-kata berikut ini. Aku juga tidak ingin kamu mengerti aku. Dia mengatakan itu, karena mereka sudah saling memahami. Dentang logam keras bergema keluar setiap kali dua pedang bertabrakan. Satu status berbenturan keras dengan status lainnya. Fable, Hellscape of Eternity, meraung. Dua lanskap neraka terjalin untuk menciptakan medan perang ini. Dengan frustrasi, yang bisa saya lakukan hanyalah menonton dua Yu Jung Hyok ini. Dan lakukan apapun untuk membalik halaman-halaman ini. Fable hebat, musim terang dan kegelapan, meronta-ronta dengan keras. Pemenang tidak dapat dengan mudah diputuskan. Bahkan kemudian, Secretive Plotter tetap sangat santai. Mungkin itu sudah jelas, pihak kita baru saja menggunakan kekuatan giliran, 1863 setelah semua. Dalam hal kecakapan dan keakraban, kami berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mungkin berpikir bahwa kemenangan ada di dalam tas sekarang, Secretive Plotter dengan santai mengajukan pertanyaan. Saya penasaran. Boneka, mimpi paling kuno, apa kesimpulan yang ingin Anda lihat? Dan mengapa aku harus menjawabmu? Mungkinkah itu sama dengan Raja Iblis Keselamatan, itu? Apakah Anda benar-benar percaya pada pria itu? Dua bilah saling bentrok di udara dan gelombang kejut besar menyebar. Yu Jung Hyok mundur selangkah sambil menyeka darah dari bibirnya. Kamu tidak tahu seberapa menyedihkan, kawan, yang Anda percayai sebenarnya. Anda tidak tahu apa, kesimpulan, dari dunia yang dia inginkan. Secretive Plotter, samar-samar menyeringai saat dia menghujani, Breaking the Sky Swordsmanship-nya. Ketika garis dunia ini dibuka untuk pertama kalinya, tujuan Kim Dok-ja hanyalah untuk bertahan. Aku dengan bingung mengangkat kepalaku dan menatap Yu Sang-ah. Sangat mungkin, wanita ini akan mati. Dan aku juga. Di celah antara dua bilah, dongeng yang saya jalani bernafas dengan kehidupan. Tujuan selanjutnya adalah menjadi lebih kuat dengan menggunakan Anda. Jadikan aku kawanmu. Aku bisa mengisi bagian yang kau kekurangan. Yu Jung Hyok pasti diperlukan untuk menghapus banyak skenario yang masih tersisa di masa depan. Seolah halaman membalik, fabel yang saya jalani diproyeksikan tepat di depan mata kita. Seolah ingin menghentikan cerita itu, Yu Jung Hyok dengan kejam mengayunkan pedangnya, tetapi semua upayanya ditolak oleh Heaven Saking Sword Plotter. Sementara itu, Plotter melanjutkan. Setelah itu, setelah dia menemukan dirinya dengan sedikit kelonggaran, dia bahkan berani memimpikannya, kesimpulan dunia ini. Hyung, tidakkah kamu akan membuat permintaan untuk sesuatu? Aku diam-diam menatap Yi Gilyong sebentar sebelum menjawab. Aku ingin melihat epilog novel tertentu. The Great Sage Heaven's Equal mengatakan ini sebelumnya, bahwa bukan hanya aku yang membaca orang lain. Sama seperti saya sudah membacanya, mereka juga membaca saya pada saat yang sama, katanya. Dia benar. Sementara saya sibuk membaca cara bertahan hidup, Secretive Plotter juga membaca cerita saya. Dia telah mengamati keseluruhan kehidupan yang saya alami. Kim Dok-ja mulai memimpikannya hal yang sama yang dulu pernah saya impikan. Dia ingin menghancurkan surga, dan menghancurkan dunia di luar, tembok, yang tidak bisa aku atasi. Dia ingin menyelamatkan semua rekannya, dan bahkan. Aku melihat sekelompok nebula mengambang di tengah langit yang gelap. Saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah Anda lakukan. Aku akan membuat fabel yang belum ada sebelumnya. Kenangan terus mengalir di depan mata kami. Beberapa persis seperti yang saya ingat, sementara beberapa terdistorsi atau diputarbalikkan. Karena itu bukan fabel yang utuh, itu sebabnya. Ini adalah interpretasi Plotter tentang cerita Kim Dok-ja. Ini yang dirasakan Secretive Plotter. Dia terus berbicara. Kim Dok-ja tidak akan mencapai tujuan itu sekarang. Secara khusus, dia tidak akan bisa. Saya ingin bertanya mengapa dia memikirkan itu. Tembok keempat, sedikit bergetar. Sebuah fabel bisa dibuat-buat, tapi itu tidak akan pernah berbohong. Tangan kiri Plotter menyentuh rambut Yu Jung Hyok. Pedang iblis surgawi gelap secara refleks menamparkan tangan itu, tapi saat itu sudah terlambat. Fabel, seseorang yang dicintai oleh malaikat agung, telah mulai bercerita. Seolah-olah mereka adalah bayi yang baru lahir, dongeng yang saya miliki mulai menangis satu persatu. Beberapa dari mereka adalah fabel yang saya kenal. Di samping itu, fabel, The Fifth Sun Wukong, telah mulai bercerita. Beberapa adalah fabel yang saya peroleh belum lama ini. Dan,
Fabel, saingan yang diakui oleh naga, telah mulai bercerita. Fabel, kawan laut dalam perlawanan Dewa Laut, telah mulai bercerita. Fabel, pedang nomor 2 Goryo, telah mulai bercerita. Dan, ada beberapa dongeng yang saya bahkan tidak tahu saya memilikinya. Semua dongeng saya berbicara pada saat yang sama. Oh, Raja Iblis Keselamatan. Anda tidak dapat menghancurkan. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip cerah. Mereka adalah bintang yang sama yang aku benci. Constellation, God of Wine and Ecstasy, sedang memperhatikanmu. Constellation, Father of the Rich Knight, sedang memperhatikanmu. Mereka yang telah memperhatikan saya, memungkinkan saya untuk sampai sejauh ini. Constellation, Queen of the Darkest Spring, sedang memperhatikanmu. Titik. Musuhku yang seharusnya tertua. Kurung siku buka. Titik. Karena itu, kamu tidak membenci konstelasi. Bahkan ketika saya mendengarkan, Secretive Plotter, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Saya ingin mengatakan bahwa saya membenci Constellation. Saya ingin mengatakan bahwa menjatuhkan mereka masih menjadi salah satu tujuan saya. Namun, saya tidak bisa. Karena, sial, aku. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sedang mengawasimu. Titik. Aku tahu sekarang bahwa tidak setiap bintang di langit memancarkan cahaya yang sama seperti yang lainnya. Constellation, Bal General of Justice, sedang mengawasimu. Konstelasi, pedang pertama Goryo, sedang memperhatikanmu. Dari skenario, Absolute Throne, ke dunia iblis. Tanpa probabilitas yang telah mereka kumpulkan untuk kita, aku tidak akan bisa sejauh ini. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang mengawasimu. Constellation, Abyssal Black Flame Dragon, sedang memperhatikanmu. Constellation, Most Ancient Liberator, sedang memperhatikanmu. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Semua fabel saya dibuat bersama dengan mereka. Anda tidak ingin, kehilangan, terjadi pada garis dunia ini. Karena Anda mulai menyukai kisah ini. Dan itulah sebabnya, seolah-olah dia menghentikan seluruh cerita, Secretive Plotter menyatakan dengan keras. Kurung siku buka. Titik. Anda tidak akan pernah menyaksikan tidak terbaca dunia ini. Petir mengaum di surga. Pertempuran antara sage besar dan semakin intensif. Banyak penonton menyaksikan medan perangmu. Rasi bintang memandangi kami dari atas. Beberapa orang mengasihani saya, sementara yang lain menggantikan saya. Pesan tidak langsung yang tak terhitung jumlahnya membanjiri tanpa henti. Yu Jung Hyok tetap diam tanpa kata. Tetesan hujan yang jatuh di sungai Tongtian menggantikan kata-kata yang diucapkan. Saya ingin mengatakan sesuatu, apa saja. Tetapi sebelum saya bisa membuka mulut, orang lain mencuri kesempatan itu. Begitu. Apa yang ingin kamu katakan di sini? Itu adalah Yu Jung Hyok. Karena Kim Dokja tidak memiliki kualifikasi, kamu akan melihat tidak terbaca dunia ini sebagai gantinya, kan? Lipatan samar terbentuk di dahi, Secretive Plotter. Sepertinya kamu tidak bisa berpikir jernih lagi. Orang yang Anda anggap sebagai kawan Anda tidak berbeda dengan rasi bintang yang Anda benci. Bajingan itu adalah... Petik 2 titik. Dia memang bodoh, sungguh. Yu Jung Hyok memotongnya di tengah. Dia hanya pekerja kontrak untuk pengembang game tanpa nama, dan hobinya membaca novel. Kata-katanya yang seperti pengenalan diri yang lusuh bergema di langit. Itulah hal-hal yang saya katakan pada Yu Jung Hyok beberapa waktu lalu. Spesialisasinya adalah membuka mulutnya yang sombong, dan dia memiliki kebiasaan membuang hidupnya sehingga kita dapat mengatasi segala situasi yang mustahil menghalangi kita. Yu Jung Hyok berbicara tentang saya yang bahkan saya tidak tahu. Seseorang seperti itu berhasil memimpin teman-temannya sejauh ini. Pedang iblis surgawi gelap mendorong pedang gemetar surga bersamaan dengan kriak. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, Yu Jung Hyok melakukan serangan terkonsentrasi. Ekspresi Plotter bergetar. Serangan pedang Yu Jung Hyok sekarang menggali ke dalam pertahanan dewa luar untuk pertama kalinya. Terlepas dari apa kesimpulan yang masuk, dunia ini tidak akan sejauh ini tanpa dia. Kamu tidak tahu apa-apa. Sepertinya bagiku bahwa kaulah yang tidak bisa berpikir jernih di sini. Mengapa kamu mengganggu garis dunia ini? Petik 2. Breaking the Sky Swordsmanship, yang murka memangkas kegelapan. Sosok Plotter itu bergoyang-goyang ketika dia didorong mundur. Tidak melewatkan celah kecil itu, pedang Yu Jung Hyok menghujani seperti badai yang mengamuk. Lagi pula, apa tujuanmu? Jika Anda menemukan Kim Dokja merusak pemandangan, mengapa Anda tidak membunuhnya lebih awal? Jika Anda menemukan dia menggunakan hidup Anda untuk bertahan dari menjijikkan itu, maka... Petik 2. Pedang iblis surgawi gelap sekarang mengarah ke leher, Secretive Plotter. Constellation, Secretive Plotter, memelototi inkarnasi, Yu Jung Hyok. Saat ketika kedua tatapan bertabrakan, Yu Jung Hyok bertanya lagi. Kenapa kamu masih menonton cerita ini? Finn.